Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara, sehingga saudara bisa menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, di dalam ayat ini Yesus menjamin kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa. Apa yang mereka mohonkan kepada Bapa, apa yang mereka doakan kepada Bapa, Bapa akan mengabulkannya. Itu jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Allah Bapa yang kita muliakan adalah Bapa yang baik. Dia begitu rindu untuk menjawab permohonan saudara, menjawab doa-doa saudara. Lebih daripada saudara rindu doa saudara dijawab. Dan firman-Nya menjamin bahwa Dia pasti akan memberi apa yang kita minta kepada Dia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita yang menghalangi Tuhan, menghalangi Bapa memberi kita menerima jawaban dari doa-doa kita. Itu sebabnya saya rindu kita belajar di sini saudara, di mana Yesus menjamin bahwa Bapa akan memberi kepada murid-muridnya apa yang mereka minta kepada Bapa. Tapi terlebih dahulu Dia berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi." Saudara, sebelum Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberi kepada mereka apa yang mereka minta, Yesus menegaskan bahwa Dialah yang memilih umat-umatnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya saudara, yang pertama saya simpulkan di sini adalah bahwa Yesus mau umat-umatnya hidup dalam panggilan. Dia yang telah memilih murid-muridnya dan Dia mau mereka pergi. Artinya mereka menghidupi panggilan sebagai murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kemudian akhirnya Dia berkata bahwa apa yang mereka minta pasti akan diberikan oleh Bapa. Setelah Dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka dipilih untuk pergi, mereka dipilih untuk berjalan melakukan panggilan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Allah menjamin bahwa Dia akan menjawab kita ketika kita hidup dalam panggilannya Tuhan. Yang menjadi masalahnya bagi banyak umat Tuhan adalah mereka hidup semaunya sendiri.
Mereka hidup berdasarkan keegoisan mereka. Mereka hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu mereka, dan mereka mau Tuhan menjawab mereka. Itu satu hal yang bertolak belakang, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa Dialah yang memilih kita, dan Dia mau kita berjalan dalam panggilannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya kita lakukan dalam hidup kita, dan kemudian Dia berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab kita. Hari ini, ketika saudara akan datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaannya saudara adalah, apakah saudara sadar bahwa Tuhan yang memanggil saudara? Dan apakah saudara sedang berjalan dalam panggilan Tuhan? Apakah saudara sedang melakukan kehendak Tuhan? Ataukah saudara sedang mencari apa yang menjadi keinginan saudara? Saudara sedang hidup dalam keegoisan saudara, dalam kedagingan saudara, dan saudara mengharapkan Tuhan menjawab saudara. Dengar saudara, Tuhan menegaskan bahwa Dia menjawab orang-orang yang hidup dalam panggilannya. Hari ini, hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan saudara bagi Tuhan. Saya, Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian memberitakan firman Tuhan melalui renungan ini, saudara. Saat ini tanya Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Allah punya panggilan khusus bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap murid-muridnya, termasuk saudara. Kalau saudara rindu Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduan saudara, saudara rindu Tuhan menjawab seruan-seruan saudara, hiduplah dalam panggilannya. Karena ketika saudara keluar dari panggilan Tuhan, itu artinya saudara keluar dari kehendak Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawab orang-orang yang hidup di luar kehendaknya? Yang pertama, hiduplah dalam panggilannya. Lalu kemudian ditegaskan juga bahwa, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan mau kita menghasilkan buah kehidupan. Dalam hidup kita ada buah yang dihasilkan, ada sesuatu yang kita kerjakan, ada sesuatu yang kita hasilkan, saudara. Seringkali kita menuntut dan menuntut daripada Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan, apa pekerjaan Tuhan yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat. Ketika Tuhan memberi dan memberkati kita, apa yang sudah kita beri untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali kita hanya menuntut dan menuntut daripada Tuhan, tapi kita lupa untuk berbuat dan berbuah bagi Tuhan. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dia mau kita hidup berbuah. Dia tetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buah yang paling berharga bagi Tuhan adalah ketika hidup kita sesuai dengan karakternya. Dan buah yang paling berharga berikutnya adalah ketika kita menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita beritakan Injilnya kepada orang lain, dan kemudian kita bawa orang lain yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Itu buah yang paling manis di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara menghasilkan buah dalam hidup saudara? Tuhan berkata, apapun yang saudara minta kepada Dia, Dia akan memberi kepada kita ketika kita hidup menghasilkan buah. Lalu selanjutnya, saudara, dikatakan juga bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga adalah kita harus hidup dalam doa, supaya Allah memberi apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Dan ditegaskan bahwa apa yang kamu minta dalam namaku. Doa kita harus jelas, saudara, bahwa doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Artinya apa? Kita percaya bahwa Yesuslah yang menyampaikan doa kita, Yesuslah yang menjadi pengantara bagi kita, bahwa dalam nama Yesuslah doa-doa kita dijawab. Itu sebabnya setiap kali saudara berseru kepada Tuhan, setiap kali saudara berdoa kepada Tuhan, naikkanlah doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kalau saudara rindu
apa yang saudara minta kepada Bapa dikabulkannya kepada saudara, maka yang pertama, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, hasilkanlah buah yang manis bagi Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus.
Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu
dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan, Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam